pasangan yang kita bayangkan sebelumnya akan menjadi seorang pasangan yang perfeksionis, memiliki banyak kelebihan, ternyata kita akan sangat kaget ketika kita mendapati ternyata pasangan kita banyak sekali memiliki kekurangan. Maka penting banget ketika kita memahami karakter pasangan kita sebelum kita menikah. Ya, oke, Afwan sebentar ya. Afwan izin. Oke, lanjut. Ya, izin merekam ya. Jadi kawan-kawan yang nggak bisa hadir ataupun suaranya putus-putus nanti bisa didengarkan rekamannya. Nah, makanya pentingnya dari sekarang kita belajar menerima apapun kondisi pasangan kita. Apapun kekurangan pasangan kita, kita harus terima. Karena apa? Sejatinya pernikahan itu bukan menyatukan dua orang yang sama-sama memiliki kelebihan. Sama-sama berlebih. Tapi pernikahan itu merupakan satu sarana menyatukan dua orang yang sama-sama memiliki kekurangan dan sama-sama memiliki kelebihan. Ketika nanti kita mendapati pasangan kita memiliki kekurangan, maka terima kondisi apapun itu. Maka disebutkan yang namanya pasangan itu ibaratkan pakaian. Pakaian yang kita pakai ini itu bukan kita yang jahit. Tapi yang jahit adalah tukang jahit. Begitupun dengan pasangan kita nanti. Pasangan kita yang menciptakannya, bukan yang menciptakan, yang membentuk karakternya, yang membentuk dirinya itu adalah orang tua dan lingkungan. Jadi ada kemungkinan kebesaran ataupun kekecilan yang pasti memiliki kekurangan. Dan ketika pasangan kita memiliki kekurangan, terima apapun kondisi pasangan kita. Itu salah satu resep ketika kita ingin bahagia menjalani rumah tangga bersama pasangan kita. Beda halnya ketika kita nanti menikah. Kita memiliki banyak ekspektasi, namun terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu pasti ujung-ujungnya kecewa. Dan ujung-ujungnya adalah membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain. Kita sering membahas, ya hampir setiap pertemuan, ketika kita ingin menemukan kebahagiaan dalam kehidupan adalah stop kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Selama kita masih sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Karena kunci bahagia dalam kehidupan adalah yusrahus sadr. Kita bisa menerima dengan lapang dada, dengan luas apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya makanya stop, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita ya kita, mereka ya mereka, kalian ya kalian. Yang menjadi tugas kita adalah ketika kita diberikan amanah dan diberikan nikmat oleh Allah, maka pegang dan juga jaga amanah itu sebaik-baiknya. Oke ya, bismillah. Kita masuk kepada topik kita, yaitu menjadi pasangan yang dirindukan. Oke, sebelum ke sana, coba kawan-kawan, nanti ketika selesai acara ini, coba dipetakan seperti apa pasangan yang kita harapkan. Ya untuk orang-orang yang belum memiliki calon ya, silakan dipetakan seperti apa pasangan yang diharapkan, yang diinginkan. Misalnya laki-laki yang hafiz Quran, ataupun seseorang yang memang lembut, memiliki kasih sayang yang tinggi. Coba dipetakan. Dan coba harapan kita, laki-laki seperti apa itu, ataupun perempuan seperti apa itu, disamakan dengan harapan orang tua kita. Jadi ada satu hal yang banyak orang lupa. Prosesi ta'aruf, banyak yang menyangka ini merupakan prosesi untuk saling mengenal satu sama lain. Memang benar. Tapi ada satu hal yang banyak orang lupa. Bahwa prosesi ta'aruf ini merupakan satu proses kita untuk mencari keberkahan dalam proses pernikahan. Dan salah satu yang membuat kita bisa mendapatkan keberkahan dalam pernikahan adalah kita mendapatkan restu, ridho orang tua kita.
Makanya penting sekali dari awal ketika kita mencari calon, kita mensinkronkan keinginan calon kita itu dengan orang tua kita. Coba tanya kepada orang tua kita, Mah, Mama itu ingin calon menantu yang seperti apa? Yang karakternya seperti apa? Yang tinggalnya di mana? Karena ada orang tua itu yang mau anaknya menikah dengan satu pulau, jangan dengan beda pulau. Jangan misalnya dari luar Sumatera, dari luar Jawa. Maka disemakan dulu keinginan kita dan orang tua kita. Ada orang tua seperti itu, banyak orang tua seperti itu. Makanya harus disamakan dulu. Menikah dengan beda pulau itu boleh dalam Islam. Boleh. Menikah dengan satu pulau juga boleh. Menikah dengan beda negara itu boleh. Menikah dengan beda suku itu boleh. Hanya saja kita harus menyamakan keinginan kita dengan orang tua kita. Meskipun ini bukan wajib. Tapi ketika kita memiliki calon yang sesuai dengan harapan orang tua kita, nanti akan mudah dalam berkomunikasi dalam rumah tangga nanti. Ya, makanya disinkronkan dulu. Menikah dengan satu desa boleh. Enggak ya, enggak boleh ya. Menikah dengan satu desa itu enggak boleh, haram hukumnya. Dengan satu kampung haram juga hukumnya. Enggak boleh ya. Haram. Jadi pegang kata-kata saya. Menikah dengan satu kampung itu haram hukumnya. Enggak boleh. Ya. Ya karena memang harus satu. Ini yang mikir-mikir lama loadingnya ini baru enggak ya. Jadi satu orang aja, nggak boleh banyak-banyak. Ini ada yang baru senyum nih. Ya, ada satu lagi nih. Silakan untuk kawan-kawan yang merasa tidak terganggu, silakan dibuka kameranya agar saya tidak merasa bicara sendiri. Karena salah satu tantangan di online itu ya gitu. Sering merasa bicara sendiri. Bahkan pernah mengisi ratusan orang dan semuanya ditutup. Nggak ada yang dibuka satupun. Ini ibaratkan saya ngomong ke tembok. Nggak ada respon dikit pun. Ya. Makanya silakan yang merasa tidak terganggu dan tidak ada uzur, boleh dibuka kameranya. Kalau ada yang merasa ada sesuatu yang menyebabkan tidak bisa dibuka, silakan ditutup saja. Tapi kawan-kawan yang merasa tidak terganggu, lagi santai, ya silakan bisa dibuka ya. Insya Allah jangan malu, karena di sini kita saudara, ya saudara seiman, saudara yang dipertemukan dalam satu proses untuk sama-sama memantaskan diri. Dan memantaskan diri ini bukan hanya untuk orang yang belum menikah, untuk orang yang sudah menikah pun tetap harus memantaskan diri. Karena pernikahan itu ibadah yang paling terpanjang, ada banyak luka-liku. Jadi selama masih ada dalam pernikahan harus tetap belajar. Belajar tuh ke Bunda Koni, ya, ke Bunda Atik, yang lainnya. Nah, senior-senior ya, Insya Allah. Meskipun tidak muda lagi, tapi Masya Allah semangat berjuangnya tinggi. Berjuang untuk belajarnya ya. Kita harus malu, kita yang muda-muda ya. Oke, silakan dibuka kameranya yang merasa tidak terganggu. Oke, Alhamdulillah. Ya, jadi disinkronkan antara keinginan kita, calon kita dan orang tua kita itu disamakan. Kalau sama akan lebih mudah untuk nanti menjalani rumah tangganya. Ya sesuai dengan harapan. Kalau tidak pun tidak apa-apa sebenarnya. Kalau tidak pun keinginan kita seperti ini, orang tua kita punya ekspektasi yang tinggi, masalah calon, terutama masalah finansial keuangannya, dan ternyata ketika menikah sesuai dengan keinginan kita, itu tidak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya kita tanya dulu ke orang tua kita, seperti apa calon yang diharapkan dan juga yang diinginkan. Kalau kita yang sudah menikah dan sekarang menjadi single parent, tanyanya ke anak kita. Ya, tanyanya ke anak kita, harapan ayah barunya seperti apa?
atau harapan ibu barunya seperti apa. Agar ketika sudah menikah, bisa menjalani rumah tangga sebaik-baiknya. Oke. Menjadi pasangan yang dirindukan, yang diharapkan. Kehadiran kita itu ditunggu oleh pasangan kita. Ada pasangan itu yang ketika dia berpisah baru bahagia. Ada yang bahagianya itu hanya ketika bersama saja. Tapi ketika berpisah merasa menderita. Padahal salah satu ciri keluarga sakinah adalah satu keluarga yang dia bisa merasakan ketentraman ketika bersama maupun ketika berpisah. Karena bahaya ketika dalam rumah tangga ada satu rumah tangga yang dia bisa mendapatkan ketentraman, kebahagiaan ketika mereka berpisah. Ini saya terdengar oleh telinga saya sendiri. Ada seorang istri yang mengatakan seperti ini, saya itu nyaman, bahagia, seperti merasa bebas dalam kehidupan ketika suami saya kerja. Atau ketika suami saya kerja dalam tenggang waktu yang cukup lama, itu senang banget, bahagia banget. Ya secara nggak langsung dia bilang kayaknya pesta-pesta deh saya kalau suami lagi nggak ada. Itu saking apa? Saking dia merasa tentramnya ketika suami itu lagi nggak ada. Ketika adanya perpisahan dengan seorang suami. Nah ini yang bahaya. Pun sama ketika bahagianya ketika dalam kondisi hanya ketika bersama saja. Tantram, tapi tentramnya ketika suami ada di pinggir kita. Ketika istri bersama dengan kita. Sehingga menyebabkan kita sangat terpukul banget ketika jauh dari pasangan. Makanya dalam sirah itu disebutkan Abu Bakar itu pernah memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya hanya karena istrinya tipe perempuan yang nggak bisa ditinggalkan. Mungkin kalau dalam bahasa dramanya mau sholat berjamaah juga dilarang. Jangan berangkat. Aku nggak bisa kalau kamu tinggalkan. Walaupun hanya 5 menit jangan. Sholatnya di rumah saja. Bahasa lebaynya seperti itu. Itu juga bukan termasuk keluarga yang sakinah. Jadi keluarga yang sakinah itu keluarga yang adanya ketentraman dan kebahagiaan ketika ada kebersamaan ataupun ketika tidak bersama. Itu keluarga sakinah. Ya, makanya catat baik-baik. Nanti kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Bukan dalam artian ketika kita berpisah bersama pasangan tidak adanya rasa rindu. Karena rasa rindu itu merupakan rasa yang wajib kita miliki kepada pasangan kita. Karena salah satu bentuk rasa cinta kita kepada pasangan adanya rasa rindu. Ketika tidak adanya pertemuan. Maka untuk memperbaharui rasa cinta, itu perlu adanya perpisahan yang sejenak. Coba aja nanti kawan-kawan merasakan. Ketika sudah mulai adanya jenuh-jenuh bersama pasangan, salah satu terapi untuk meningkatkan rasa cinta adalah adanya perpisahan yang sejenak bersama pasangan. Ya bukan dalam artian kita kabur dari rumah, nggak bilang tiba-tiba pulang lagi balik, kayak gitu. Tapi coba misalnya ketika suami kerja keluar kota, ataupun ketika ada sesuatu yang menyebabkan harusnya ada perpisahan yang dalam tenggang waktu tidak lama, ketika bertemu kita merasakan rasa cinta yang berbeda dengan pasangan kita. Adanya luapan rasa rindu yang bergejolak ingin bertemu dengan pasangan kita. Jadi rasa rindu itu harus, wajar, dan bahkan wajib ada dalam diri kita ketika kita tidak bertemu dengan pasangan kita. Namun yang menjadi masalah itu adalah ketika kita tersiksa dengan rasa itu. Tidak bersama dengan pasangan dan tersiksa karena tidak bersama itu yang masalah. Nah, itu yang masalah. Kayaknya silahkan ya. Nanti berikan batasan antara kebersamaan dan juga perpisahan bersama pasangan. Ya. Rasa rindu itu akan dirasakan dari pasangan kita kepada kita ketika kita memiliki satu nilai dalam pandangannya. Ada satu yang membuat dia rindu, membuat dia kangen ketika dia jauh dengan kita. Nah, rasa rindu inilah yang perlu kawan-kawan ciptakan dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga perlu kita ciptakan sehingga apa? Sehingga ikatan
rasa cinta bersama pasangan itu terus terikat meskipun dimanapun. Karena apa? Adanya rasa rindu ini. Ya, rasa rindu yang saling mengikat. Ya. Contoh salah satu ya yang bisa dipraktikkan oleh kawan-kawan, terutama untuk perempuan. Untuk perempuan. Ini balik lagi ke materi sebelumnya. Milikilah skill bisa memasak. Ya, milikilah skill bisa memasak. Kalau bisa saya katakan skill bisa memasak ini untuk perempuan skill wajib. Dalam hadisnya memang nggak ada. Nggak ada dalam hadisnya dikit pun. Tapi Qala Aswan, ya Aswan berkata, kama Qala Aswan, sama seperti yang Aswan katakan, wajib untuk perempuan memiliki skill bisa memasak. Karena apa? Dalam memasak itu ada rindu. Ada rindu. Dan ini bukan hanya berlaku untuk suami kita, tapi berlaku juga untuk anak kita. Anak dia mondok di pesantren lama, salah satu yang dia yang dia rindukan ke rumah adalah sesuatu hal yang bernilai. Dan salah satu itu bisa jadi adalah makanan, ya, masakan, makanan. Maka dari sekarang ya belajar memilikilah skill bisa memasak. Agar apa? Agar menciptakan benih-benih rindu ketika adanya perpisahan bersama pasangan kita ataupun nanti dengan anak kita. Ya, masak. Dari sekarang belajar masak. Ya, catat dalam buku gede-gede ya, yang gede. Wajib belajar masak. Yang tuh kalau bisa ditempel di pintu yang besar ya. Plak. Dari sekarang wajib belajar masak. Yang menyebabkan suami nggak banyak suka keluar, yang sukanya di rumah dan betah di rumah itu karena apa? Karena ada sesuatu yang memanjakan lidahnya. Ya, telinganya terjaga dengan omongan-omongan yang tidak baik, lidahnya kita manjakan dengan masakan-masakan yang kita buat, ya terutama ketika enak, matanya dijaga dengan penampilan yang baik ketika kita di rumah. Insya Allah suami kita tidak akan sedikit pun terbesit untuk berpaling hatinya ke yang lain. Coba buat riset kecil, tanya orang-orang yang dia berpaling ke orang lain dalam pernikahannya, padahal dia sudah menjalani pernikahan cukup lama. Itu karena apa? Karena mata suaminya tidak bisa dijaga. Dengan cara dia berpenampilan baik, cantik hanya ketika di luar rumah. Menjadi putri ketika di luar rumah, tapi menjadi kunti ketika di dalam rumah. Ya, ketika di rumah menggunakan pakaian seadanya. Bukan yang sudah bolong-bolong, yang jahitannya sudah 250 sekian. Ya. Udah banyak, tapi ketika di luar rumah, dia memberikan yang terbaik. Tidak bisa menjaga. Nggak bisa menjaga telinga suaminya. Dengan mengeluarkan perkataan-perkataan seperti, kamu ini suami yang nggak bisa membahagiakan saya. Semenjak saya nikah sama kamu, kamu nggak bisa memberikan saya kebahagiaan. Pokoknya saya nyesal nikah sama kamu. Nggak bisa menjaga telinganya. Kemudian nggak bisa menjaga lidahnya. Ya, lidah suaminya. Ya, hanya saya katakan sekali lagi, wajib untuk kawan-kawan di sini perempuan bisa memasak. Ya, wajib pokoknya wajib. Hanya dari sekarang lah, ya wajibkan diri kita belajar memasak semampunya, sebisanya. Ya. Jangan bisanya masak soto, masak rendang, masak masak ayam geprek. Bisanya masak itu, tapi dalam bentuk mie instan ya. Kalau gitu percuma ya. Cuma bisa masaknya mie. Mau masak air juga nanya, ini masak air gimana caranya? Ini pakai bumbu atau enggak? Wah, ini keterlaluan banget. Misalnya cuma masak mie rebus. Siang mie rebus. Sore mie goreng. Malamnya mie rebus digoreng. Besoknya mie goreng direbus. Nah, kalau seperti itu, sulit untuk kita menjaga lidah suami kita. Ya. Kecuali kalau suaminya mania mie instan. Ya, kalau gitu bisa ya. Jadi sekarang milikilah skill bisa memasak. Ya, ini pengingat untuk kawan-kawan.
terutama untuk para perempuan. Skill ini skill mahal yang wajib kita miliki. Dari sekarang ikut belajar, melakukan eksperimen-eksperimen agar kita bisa memasak. Ya, insya Allah. Oke, untuk perempuan. Ya, untuk laki-laki, agar kita menjadi seorang suami yang dirindukan. Ini seorang ayah memiliki keterbatasan waktu untuk bersama. Tapi yang paling terpenting adalah kualitas waktu itu yang penting. Jadi kita nggak bisa seharian menemani anak kita. Kita nggak bisa seharian menemani istri kita. Tapi kita bisa ada untuk dia ketika mereka perlu. Jadi seorang suami yang baik, seorang fatherman, seorang ayah yang baik, itu bukan seorang ayah, seorang suami yang menemani istri dan juga anaknya 24 jam, tidak. Tapi seorang suami dan ayah yang baik adalah sosok laki-laki yang dia selalu datang di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat yang dibutuhkan seorang istri kepada suaminya? Pertama, ketika istrinya sedang sedih. Makanya ketika kita lihat untuk para suami, ketika kita menyaksikan istri kita dalam kondisi wajahnya lusuh, kelihatan ada bekas-bekas air mata, sedih yang kita rasakan dari pancaran wajahnya, maka langsung jangan banyak kita tanya apapun, langsung peluk dia, sandarkan dia di bahu kita, langsung tenangkan dia, plus kita gosok punggung belakangnya. Ya, punggungnya kita gosok. Ya, kita usap-usap. Kenapa? Mengusap punggung itu bisa menimbulkan hormon bahagia. Makanya kalau kita menyaksikan ada orang sedih, menangis, coba aja kita gosok-gosok punggungnya. Ya, hati-hati aja jangan sampai keluar jin. Ya. Tiba-tiba keluar asap gitu, keluar jin. Ya, nggak apa-apa ya, bagus. Ya, kita peluk istri kita gosok-gosok punggungnya ya. Apalagi kalau ditambah pakai uang segepok, insya Allah istri kita langsung bahagia banget gitu. Jadi saya baru menyadari, sebelumnya waktu saya sebelum menikah, saya menyangka perempuan itu matre. Sebelum saya menikah, saya menyangka perempuan itu matre. Ternyata ketika sudah menikah, benar. Matre itu bukan dalam artian mata duitan, tapi matre itu materi. Dan seorang laki-laki yang sudah berkomitmen dia ingin segera menikah, ini perlu mempersiapkan materi, ya, mempersiapkan materi itu. Karena ketika sudah menikah, nggak cukup hanya makan tanggung jawab, tapi tanggung jawab itu perlu direalitaskan dengan kerja keras seorang laki-laki. Makanya untuk para perempuan di sini, ketika nanti mau mencari calon, salah satu kriteria yang kita lihat adalah bagaimana tanggung jawab dia dalam masalah finansial. Kemampuan dia dalam menafkahi secara lahir kita seperti apa. Itu perlu dipertimbangkan. Makanya para ulama mengatakan laki-laki yang dari segi kemampuan finansial dia nggak mampu untuk menikah, kemampuan untuk bekerja dia nggak mampu untuk memenuhi nafkah secara lahir, maka makruh hukumnya untuk menikah. Makruh itu sesuatu yang hendaknya untuk tidak dilakukan. Meskipun dilakukan tidak apa-apa. Ya, hendaknya tidak dilakukan. Yang penting ya mempersiapkan materi itu. Ya. Makanya kalau coba aja perempuan ya dicek denyut nadinya. Ya dicek denyut nadinya, pasti bunyinya itu duit 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 duit. Coba aja cek. Ya. Kalau yang dicek sama perempuan sendiri nggak akan bisa kedengeran. Tapi kalau cek sama laki-laki, insya Allah kedengeran. Ya, duit. Jadi yang dipersiapkan seorang laki-laki adalah seorang laki-laki yang dirindukan adalah laki-laki yang ada, dia selalu ada di waktu yang tepat. Ada di waktu yang tepat. Nggak perlu setiap waktu kita bersama, tapi kualitas waktu yang penting dan waktu ketepatan yang penting. Itu yang penting untuk kita. Ini juga berlaku untuk nih calon-calon ibu ketika nanti sudah menikah. Ya, waktu yang tepat datang kepada anak itu penting.
Jadi kita tidak bisa mengontrol 24 jam, tapi ketika dia perlu kita, kita datang. Terutama untuk anak kita yang nanti sudah usia remaja. Itu penting sekali kita dekati. Karena usia remaja itu usia seorang anak perlu sosok orang tua layaknya seorang sahabat yang mau bercengkrama bersama, mau saling curhat, mau sabar mendengarkan. Makanya perhatikan, banyak anak yang dia itu jauh dengan orang tuanya, bahkan lebih senang curhat dengan kawan-kawannya. Karena apa? Karena orang tuanya itu jarang, bahkan nggak bisa datang kepada anaknya di waktu anaknya membutuhkan. Nah, ini dilatih dari sekarang. Ya, bukan sekarang juga sih, nanti ketika kita sudah menikah. Latih hidup bersama pasangan kita. Ketika kita menyaksikan pasangan kita sedih, kita refleks datang langsung. Tapi beda halnya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki ketika menyaksikan istrinya sedang sedih, gelisah, resah, langsung aja peluk, ya, usap-usap punggungnya dan tanya, ada apa? Sayang, bang, ada apa? Bang, maaf bang, istri masa bang. Sayang, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Coba cerita. Nah, perempuan itu harus dipancingnya dengan ditanya, mau cerita enggak? Silahkan cerita ke saya. Nah, kalau dipancing seperti itu pasti perempuan senang banget, dia akan menceritakan semua permasalahan yang terjadi. Dan ketika kondisi seperti itu, laki-laki ya pegang ini, jangan pernah berikan solusi. Karena solusi itu justru membuat pusing si perempuan. Karena perempuan ketika dia menceritakan masalahnya, yang dicari itu bukan solusi. Yang dicari itu hanya pendengar yang siap mendengarkan celotehan-celotehan permasalahannya. Jadi ketika suami mendapati kondisi sedih, istrinya menceritakan permasalahannya, suami cukup diam saja. Ya, ya. Ingat ilmu cecet, ya. Kalau yang kemarin 2 minggu kemarin itu kita belajar adanya ilmu cecet. Ya, ilmu cecet itu ketika pasangan kita itu sedang berbicara, kita berikan respon seperti ini. Masya Allah. Ilmu cecet. Ya, itu penting banget. Jadi cobalah kita praktekkan nantilah kepada kawan-kawan kita yang di belakang ataupun di pinggir di rumah. Ya, kawan kita ngobrol, kita berikan respon seperti itu pasti senang. Senangnya apa ini kawan saya jadi gila. Bener loh, bener. Ini serius. Kenapa? Itu salah satu bentuk responsif memperhatikan seseorang. Kita bicara, saya bicara nih, di antara kawan-kawan ada sebagian kawan-kawan yang dengarkan saya sambil itu respon saya kepada kawan ini beda daripada kawan-kawan yang diem aja. Saya tanya diem. Beda, responsif itu penting. Karena orang itu merasa dihargai dengan aja responsif. Begitupun dengan pasangan kita. Terutama dari kita, dari istri kita kepada kita. Kalau untuk suami, ya berikan perhatian yang besar itu. Ketika kita sedang berinteraksi dengan pasangan kita. Ya, ingat ya ilmu cet-cet ya. Jangan praktekkan. Ini bisa dipraktekkan nanti kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita bicara, kita ya, Masya Allah. Terutama untuk orang tua kita yang laki-laki atau ayah kita. Ayah kita kalau yang sudah tua, cukup berumur, itu biasanya salah satu kesenangannya menceritakan masa lalu. Atau bahkan dia menceritakan satu kisah yang sudah berpuluh-puluh kali dia ulang. Ulangi lagi, cerita lagi. Ulangi lagi, cerita lagi. Nah, respon yang harus kita berikan adalah ilmu cet-cetan. Baik, Masya Allah. Bapak hebat banget ya. Coba senang banget ayah kita di seperti itu kan. Ya, praktekkanlah nanti ya. Praktekkan. Minimal kepada keluarga kita dulu sebelum kepada pasangan kita. Jadi hadir di waktu itu. Hadir di waktu pasangan kita dalam kondisi sedih, membutuhkan kita. Kalau suami itu beda. Suami ketika dia sedang sedih,
kelihatan resah, gelisah, kita jangan mengatakan ada apa. Itu bedanya ya. Kalau istri bertanya kalau suami bertanya kepada istri ada apa. Tapi kalau istri kepada suami itu bukan ada apa, tapi perlu apa. Mas perlu apa? Ada yang bisa dibantu? Karena apa? Kondisi suami ketika dalam kondisi benar-benar terpuruk, dia sedih, yang dia butuhkan itu bukan pertanyaan. Tapi yang dibutuhkan yang paling pertama adalah ketenangan. Jadi yang dibutuhkan itu ketenangan. Agar apa? Agar dia bisa memikirkan permasalahan-permasalahannya dengan tenang. Makanya jangan heran ketika suami dalam kondisi sedang punya masalah, dia nggak cerita kepada kita. Nggak cerita. Suami itu cerita kepada kita dalam dua kondisi. Pertama, ketika dia benar-benar butuh solusi banget. Yang kedua, ketika masalahnya sudah selesai, baru cerita ke kita. Ya, makanya wajar maklumi. Jangan kita mengatakan, ya Allah Mas, aku juga kalau punya masalah cerita kok sama kamu, kok kamu nggak cerita kok sama aku. Kamu nggak sayang ya sama aku. Itu makin masalah tuh. Itu makin memperuncing masalah. Makanya jangan bertanya, tapi maaf, jangan bertanya ada apa. Tapi bertanyanya, Mas mau disiapkan apa? Mau apa? Ya. Suami ke istri ada apa? Ingat ya, keywordnya. Suami ke istri ada apa? Tapi kalau istri ke suami mau apa? Jadi ketenangan. Ilmu ini kawan-kawan bisa didapatkan dari Bunda Khadijah. Ketika Rasulullah dalam kondisi resah, jadi sudah mendapatkan wahyu itu kan ada masa fatrah, ada masa kekosongan. Gak turun lagi wahyu. Resah gelisah, masih melaksanakan tahannus, berdiam di wilayah Gua Hira. Di sana, suatu hari ketika pulang dipanggil langsung oleh malaikat Jibril yang menunjukkan bagaimana sosok aslinya. Kaget banget, resah gelisah yang dirasakan oleh Rasulullah. Ketika pulang, lihat wajah Bunda Khadijah, setengah kekhawatiran Rasulullah itu hilang. Setengah kekhawatiran Rasulullah hilang, kemudian Bunda Khadijah menyelimuti Rasulullah dan mengatakan perkataan-perkataan yang menguatkan Rasulullah. Kamu itu orang yang baik kepada tetangga, ya orang yang suka membantu orang lain. Gak mungkin Allah akan menzalimi kamu. Nah, coba kalau Bunda Khadijah nggak paham tentang seni untuk memahami karakter suami, tiba-tiba ketika suaminya pulang, langsung dengan kagetnya, ya Allah Mas ada apa? Ya Allah ada apa? Coba cerita ke saya. Ada apa masalahnya? Kelihatan wajahnya murung banget. Ayo coba cerita. Itu nggak tambah stresnya Rasulullah kalau seperti itu. Tapi Bunda Khadijah cerdas. Itu ditenangkan dulu. Baru ketika sudah tenang cerita. Itu suami. Suami itu kalau udah tenang, udah nyaman, baru dia mau cerita. Dan nggak perlu dipancing, pasti cerita sendiri. Ya, kalau dipancing dalam kondisi dia masih lelah, dalam kondisi permasalahannya masih numpuk terlihat, itu malah makin kita menambah masalah. Yang makin bingung dia. Ya, makanya belajarlah ya seni ini. Ya. Datangi suami kita ketika dia sedang punya masalah. Ya datangi dan tanya butuh apa yang perlu disiapkan. Ya Allah, ketika kita menjadi seorang istri seperti itu yang sigap siaga ketika suami kita sedang punya masalah, ada kesan tersendiri dalam hati suami kita dan kerinduan itu pasti akan besar. Jadi ketika lagi berjauhan, Masya Allah, saya rindu banget dengan pelayanan istri saya. Dari istri, ya Allah, saya rindu banget dengan rangkulan, dengan pelukan, dan sabarnya suami saya dalam mendengarkan. Ya, jadi itu yang dibangun dari sekarang. Ya, untuk menimbulkan rasa rindu dari pasangan kepada kita. Jadi rasa rindu itu bisa kita bangun. Ya. Oh ini ada. Oke. Ini ada iklan sebentar barusan. Ya itu ya. Jadi itu yang bisa kita bangun bersama pasangan kita.
Ya, jadi itu dilatih dari sekarang. Ya, dilatih dari sekarang. Ya, melihat kondisi situasi. Untuk perempuan belajar untuk memasak, ya, belajar untuk memasak. Untuk laki-laki dan juga perempuan belajar untuk memahami kondisi pasangan. Memahami kondisi pasangan dan skill untuk memahami. Jadi sebenarnya ketika kawan-kawan sudah bisa menyelesaikan materi tentang memahami karakter pasangan, ketika nanti mendapati kondisi pasangan seperti apapun, itu bisa bijak menyikapi kondisinya. Ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu akan bijak. Kenapa? Memang perempuan seperti itu yang muncul. Memang laki-laki seperti itu, nanti itu yang muncul. Ya, bijak dalam memahami kondisi. Oke, baik. Materinya tidak panjang. Sebenarnya panjang materinya. Namun apa nih? Sepertinya kondisi saya tidak memungkinkan kalau panjang-panjang. Ini agak agak lumayan terkuras energi beberapa hari ini. Jadi afwan ya. Ada beberapa yang belum bisa disampaikan. Oke, untuk selanjutnya silakan yang mau bertanya dipersilakan. Kalau bisa langsung ya, nggak di chat. Kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, dibisakan. Oke, silakan. Ada yang bertanya? Atau mau ditanyai? Nggak ada ya? Masya Allah. Nggak ada nih, saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, kita tutup nih. Ya, Van ya, insya Allah untuk kedepannya bisa lebih maksimal. Biasanya kita pertemuan minimal 1,5 jam. Untuk pertemuan hari ini, Van, saya belum bisa maksimal. Ini juga agak ngos-ngosan saya ngomong. Ya, silakan. Ada dari Kak Biren. Ini dari Aceh, ini dari segi namanya nih. Silakan dari Kak Biren. Tuh lihat dari Aceh ya. Kak Biren. Saya kurang tahu loh apa dialek untuk cara membacanya gimana. Nggak tahu. Oke, silakan Kak Biren. Kak Ayu mau nanya. Oke, silakan. Silakan Kak Ayu. Oke. Mana Kak Biren ada? Oke. Di chat ya pertanyaannya. Alhamdulillah kami sedang ta'aruf juga dengan seorang ikhwan. Dan insya Allah yakin tapi seakan ketika menjawab iya ada keraguan. Mohon bimbingannya. Oke. Insya Allah ya mudah-mudahan dimudahkan untuk Kak Biren yang sedang melaksanakan ta'aruf. Dengar nanti suara kita. Oke, baik, izin untuk di-unmute dulu. Dengar suara kita sama ini nanti. Oke. Oke, jadi kawan-kawan ketika nanti melaksanakan ta'aruf, ketika di awal itu pasti akan menimbulkan keraguan. Jadi nggak langsung yakin di awal, ya kecuali untuk orang-orang yang sudah cukup kita kenal, yang sering kita perhatikan kesehariannya, yang suka kita lihat jadi organisasi sama-sama di satu kelompok, itu pasti kita akan yakin. Tapi ya apa? Tapi untuk orang-orang yang baru kita kenal, itu pasti akan menimbulkan keraguan terlebih dahulu. Jadi ada ragu dulu di awal. Jadi ragu ataupun yakin itu nggak langsung muncul untuk orang-orang yang baru. Makanya hendaknya ketika kita taruh
atau bahkan ada orang yang langsung melamar kita, kita jangan langsung menjawab iya ataupun tidak. Jangan kita jawab iya ataupun tidak, yes or no. Kita menjawab, tapi yang terpenting adalah kita meminta waktu kepada beliau untuk memutuskan. Oke, baik, dikarenakan kita memang baru bertemu, misalnya. Kita baru bertemu, saya izin untuk meminta waktu 1 minggu untuk memberikan keputusannya. Insya Allah dalam 1 minggu itu saya akan benar-benar beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah, dan juga mencari informasi sehingga menimbulkan keyakinan kepada keputusan saya. 1 minggu, dalam jangka 1 minggu itu kita benar-benar mencari informasi tentang orang yang melamar kita ini, orang yang bertaruh dengan kita ini. Ya, benar-benar mencari. Bahkan stalking di sosial media itu diperbolehkan ketika sedang menjalankan taruh. Bahkan ketika nanti sudah nazar pun melihat wajah seorang perempuan yang biasa bercadar itu diperbolehkan. Ya, melihat wajah dan batas sampai telapak tangan. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya, jadi kita perhatikan. Jadi jangan langsung diputuskan, tapi diberikan tenggang waktu dulu, ya, untuk kita benar-benar memikirkan dan juga beristikharah. Nanti akan muncul, kita munculnya kecenderung yakin atau ragu. Kalau yakin, bismillah kita lanjutkan. Kalau ragu, jangan dilanjutkan. Ya, jadi ketika kita bertaaruf itu muncul besarnya keraguan dengan seseorang, itu jangan diteruskan. Terutama ketika kita menemukan adanya keganjalan-keganjalan dari orang tersebut. Pemarah, dia suka mengeluh, sikapnya nggak baik dengan orang tua, suka meninggalkan sholat. Ya, kalau menemukan ciri-ciri itu dari calon kita, udah langsung blacklist ya dari calon kita, jangan diteruskan. Insya Allah ya. Itu dari Kak Biren. Ya, dari Kak Biren. Oke, selanjutnya ada dari yang lain. Oke, sambil menunggu kawan-kawan yang ingin bertanya, ya silakan yang mau bertanya boleh di chat saja ya. Boleh di chat saja. Ya, sambil menunggu kawan-kawan yang mau bertanya. Ini informasi untuk acara selanjutnya. Insya Allah nanti akan ada seperti biasa, kita adanya MC dan juga adanya pembacaan Al-Quran. Sambil menunggu, saya ingin tanya dulu nih, dari kawan-kawan yang siap untuk menjadi MC di acara selanjutnya. Bukan minggu ini ya, insya Allah minggu ini nggak ada, karena qadarullah saya ada acara di satu wilayah. Jadi harus menyelesaikan dulu. Kayu ikut ya? Oke. Ini ada iklan terus ya. Oke, ya diulang ya. Yang kira-kira siap untuk menjadi MC. Oke, atau sebelum saya tunjuk nih. Oke. Kak Biren. Kak Biren siap. Ini udah angkat tangan nih. Oke. Ulang lagi. Yang siap untuk jadi MC untuk acara selanjutnya. Oke, ya, Kak Biren belum dulu. Ada dari yang lain? Ada atau ada? Kak Suparno mau? Belum Ustaz. Oh, belum. Soalnya ada kegiatan. Oh, Masya Allah. Oke. Ya, maaf. Kak ya, Kak Suparno ya. Ya. Oke, yang lain ada? Oke, ini malu-malu nih. Ini pada malu-malu. Ini kalau malu-malu nanti lama nikahnya. Oke, ulangi lagi. Ada yang mau jadi MC untuk acara selanjutnya? Oke, saya hitung sampai 5 ya. Kalau nggak ada, nanti saya cari MC cabutan nih. Saya nyewa MC dari luar. Oke, 1, 2,
3, Kayu. 4, 5. Oke, nggak ada ternyata ya. Nih, yakin nggak ada nih? Tapi kalau ada misalnya dan malu mengatakan di sini, boleh chat saya ya. Kayu harus. Oke, boleh chat saya. Nanti kalau kita kondisikan. Oke, yang kedua, untuk pembacaan Al-Quran ada yang sanggup nggak? Untuk pembacaan Al-Quran ada yang sanggup? Oke, kita melanjutkan surat Al-Baqarah ya. Kemarin baru sampai, saya lupa ayat berapa. Oke, dari Kak Siti Rahayu. Untuk pembacaan Al-Quran dari Kak Siti Rahayu ya. Siap ya? Coba ya Kak ya. Angkat jempolnya kalau siap. Masya Allah. Oke. Dari MC nih yang belum ada. Kak Hasbi. Gimana Kak Hasbi? Insya Allah siap, Bang. Oh, Masya Allah. Ya, Kak Hasbi Abdul Wahab. Insya Allah nanti jadi MC. Kalau Kak Hasbi itu sudah punya calon kalau nggak salah. Ya. Kalau yang sebelumnya Kak M. Abdurrahim belum punya calon. Makanya ada beberapa yang mau jadi calonnya. Namun dikarenakan Kak Abdurrahimnya belum siap nikah, jadi ditunda dulu. Masya Allah, sabar ya. Oke, jadi untuk MC, acara selanjutnya dari Kak Hasbi, untuk pembacaan Al-Quran dari Kak Siti Rahayu ya. Insya Allah. Untuk teknisnya sama seperti sebelumnya. Ya, itu simpel saja. Ya, insya Allah nanti kita bahas juga. Oke, lanjut ya. Mohon maaf, Bang. Untuk waktunya kapan tuh? Waktunya ada kemungkinan belum bisa ditentukan. Karena Sabtu, bisa Sabtu ataupun Minggu. Sabtu atau Minggu, atau nanti kabarnya dikabari ya secepatnya ya. Insya Allah. Baik, Kang. Syukron. Ya, Van. Jadi kondisi sekarang itu kondisi yang belum bisa menentukan langsung ya, Afwan ya. Kalau sebelumnya ketika pandemi di awal, alhamdulillah banyak waktu yang bisa dimanfaatkan. Sekarang sudah mulai agak sibuk lagi. Jadi mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, ini cukup banyak nih yang bertanya nih. Dari Kak Diana. Bagaimana menyikapi laki-laki yang mendekati kita lalu mendekati orang tua kita, tapi tidak ada pembicaraan yang mengarah ke seriusan. Entah dia masih malu atau bagaimana. Apakah kita harus menjauhi laki-laki itu? Nah, yang kita harus lakukan itu jangan menjauhi laki-laki. Jangan menjauhi laki-laki. Menjauhi dalam artian kita langsung acuh tak acuh. Terserah lo deh mau apa. Enggak gitu. Tapi dalam artian kita pastikan dulu niatan dia mau menikahi kita atau tidak. Jadi terkadang laki-laki itu harus dipancing. Dengan pancingan seperti ini. Kamu itu niat serius enggak? Kamu itu mau enggak nikahin aku? Jadi boleh jadi dia itu sudah mau benar-benar serius dengan kita. Namun karena adanya rasa malu yang besar. Akhirnya dia enggak berani untuk bicara secara langsung. Jadi perlu kita stimulus. Perlu kita tanya, kira-kira kamu mau nggak menikah denganku? Ataupun kamu benar-benar mau nggak melamar aku? Kalau kamu seperti itu aja terus, saya tunggu ya akhir bulan Rabiul Awal ini. Kalau kamu nggak melamar aku end. Bisa seperti itu ya. Jadi diberikan kepastian agar kita tahu apa yang harus kita pilih. Oke, selanjutnya dari Kak Selpiana. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, silahkan. Tadi nikah dengan satu daerah itu tidak boleh kan ya? Nah pertanyaannya apakah ada hadisnya ya Bang? Oh ini kayaknya Kak Selpiani ya. Kak Selpiani belum ngeh ya. Yang saya sebutkan tadi itu tidak boleh nikah dengan satu desa. Tidak boleh nikah dengan satu kampung. Tidak boleh nikah dengan satu daerah. Tidak boleh Kak. Karena apa? Nikah itu harusnya dengan satu orang. Oh, jadi Kak Selvi ini untung ditanyakan. Kalau nggak ditanyakan nanti saya disesatkan nih. Nanti nyari-nyari hadisnya nggak nemu-nemu. Ini Bang Aswan sesat nih kayaknya.
Untung ditanyain ya. Nggak ada hadisnya, nggak ada. Jadi nikah itu secara hadis ya itu boleh. Mau nikah dengan satu kampung, dengan bukan satu kampung, dengan orang sesama kampung ya, sesama kota, sesama daerah, sesama kabupaten, sesama pulau, ya sesama negara, bahkan beda negara itu boleh. Yang nggak boleh itu satu kampung, ya, satu desa, satu RT itu nggak boleh karena kebanyakan. Ya itu ya, Selvia nih. Jangan salah menangkap yang saya katakan. Ini apaan ya? Mungkin karena jaringan atau apa, jadi kurang ketekap semua ya. Ya itu ya. Kak Selvia nih, untuk ditanyakan. Ini Sukron ditanyakan. Ini dari Kak Ajeng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, saya sedang ta'aruf, alhamdulillah. Namun baru mau ketemu, tapi takut pas ketemu lihat fisik saya, ikhwannya tidak tertarik. Saya belum ada perasaan apa-apa, tapi takut ditolak juga. Cara finansial dan pekerjaan saya di atas beliau. Oke, itu kan berarti sudah taruh ke batas sekarang itu nazar. Nazar itu ketemu, ya, ketemu dan ketemunya bisa di rumah kita ataupun bisa di satu tempat yang memang sama-sama didampingi oleh mahram. Ketika nanti sudah ketemu, nanti di sana hasilnya. Jadi pentingnya nazar itu adalah menimbulkan keyakinan dari kita ataupun dari calon kita. Masya Allah. Silakan. Oke. Masya Allah. Itu Kak Siti Rahayu salah satu penyayang anak. Bisa sabar mendapati anak ya. Menghadapi anak. Masya Allah itu luar biasa. Jadi salah satu kriteria yang banyak dicari oleh laki-laki dari perempuan itu adalah seorang perempuan yang dia memiliki rasa sayang yang tinggi kepada seorang anak. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ketika kita ingin mencari istri itu cari istri yang dia itu memiliki rasa kasih sayang, ya, rasa al-wadud, rasa kasih sayang kepada anak. Ya makanya saya mencari istri dulu salah satunya di TK. Salah satu guru TK saya nikahi yang sekarang jadi istri saya. Kenapa? Kepada anak orang lain juga dia sayang, apalagi kepada anak kita, anak saya. Ya. Makanya yang belum nikah, terus perempuan, mulai besok silahkan ramai-ramai melamar jadi guru TK. Jadi guru PAUD juga sama. Enggak juga ya, kalau itu salah satu penunjang saja. Oke, saya jadi lupa nih pertanyaannya. Oke, izin buka dulu. Bisa udah dikunci sama. Oke. Oke ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Kak Ajeng. Jadi di fase ketika nazar ini penting ada dilakukan. Jadi gini, ketika kita sudah bertemu dengan calon kita, ini Afwan ya. Oke. Jadi ketika kita sudah bertemu dengan calon kita, nanti ketika kita muncul adanya rasa ada arah ketentraman melihat wajahnya, nah, itu salah satu ciri dia jodoh kita. Jadi penting mencari sakinah ketika di waktu nazar. Jadi sakinah dalam pernikahan itu salah satunya bisa dilihat dari pandangan. Boleh kita memandang calon kita dan ketika kita pandang adanya rasa ketentraman, ada rasanya kenyamanan, itu salah satu adanya sakinah. Dan ketika di nazar ini, itu bisa seseorang memutuskan antara melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ya. Jadi bisa untuk memutuskan. Ya. Oke. Ketika seseorang dia nazar dengan kita, adanya pertemuan dengan kita, dan orang itu tidak mau melanjutkan, karena mungkin ada
dia bagian fisik kita yang tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau seperti itu gimana? Ya terima apapun kondisinya. Mungkin dia bukan jodoh kita. Ya pentingnya ta'aruf ini adalah kita benar-benar mencari tahu siapa yang akan menikah dengan kita dan kita bisa melanjutkan ataupun memutuskan. Tidak melanjutkan ataupun melanjutkan, kita bisa memutuskan. Begitupun dengan orang yang bertaruh dengan kita. Jadi kita nggak bisa memaksakan kehendak seseorang. Ya, ketika dia sudah melihat kita, apapun hasilnya, sama-sama kita putuskan. Mau kita lanjutkan, Bismillah. Kalau tidak pun, tidak apa-apa. Rasa ragu, rasa khawatir ketika masa taruh itu normal, wajar. Ya, rasa itu pasti dirasakan oleh setiap orang yang dia itu sedang mencari calon. Karena apa? Adanya penasaran yang tinggi. Karena yang namanya jodoh itu merupakan rahasianya rahasia. Karena rahasia-rahasia itu bisa memicu adrenalin jantung kita. Ketika kita dalam proses ingin bertemu, ya bahkan ingin dilamar, ingin melamar, resah pasti ada, gelisah, takut, khawatir itu ada, itu normal. Yang perlu kita persiapkan adalah kita sama-sama terbuka dengan pasangan kita, dengan calon pasangan kita, sama-sama diinformasikan apapun yang sifatnya kekurangan, kecuali aib kita itu nggak boleh kita buka. Apapun nanti kondisinya kita terima, ya, insya Allah kita ikhlaskan. Ya dari Kak Ajeng. Oke, selanjutnya ini pertanyaan close ya. Udah, yang lain nggak bisa nanya lagi. Kalaupun nanya nggak saya jawab. Saya jawabnya di chat langsung nanti. Oke. Karena kalau terus dibuka nanti panjang, kita nggak boleh berhenti nih. Bisa sampai jam 12 nggak berhenti. Karena urusan jodoh itu kalau kita belum bertemu pasti adanya stimulus, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke, itu dari Kak Ajeng. Dari Kak Birun. Izin bertanya, silakan. Bagaimana kita menyenangi hati calon suami kita dan suami kita? Menyenangi hati calon suami kita dan kita. Kalau menyenangi hati calon suami, mungkin itu agak sulit. Kenapa? Kita memiliki batasan komunikasi dengan calon suami kita. Tapi kalau menyenangi hati suami kita, nah itu perlu kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menyenangi apa yang disenangi oleh suami, oleh laki-laki. Laki-laki itu punya kelemahan dari segi mata. Maka mata inilah yang harus diincar oleh seorang istri dimanapun itu untuk menyenangi suaminya. Jadi suami itu punya kelemahan dari segi pandangan. Ya, makanya pintu untuk menuju hati seorang suami itu adalah matanya. Beda dengan seorang perempuan. Perempuan itu pintu untuk menuju hatinya adalah telinganya. Nah, karena laki-laki punya kelemahan dari segi matanya, nah dari segi mata inilah yang harus kita jaga dari suami. Jadi menjaga pandangan itu bukan hanya tugas seorang suami. Seorang istri pun itu memiliki celah untuk menjaga pandangan suaminya. Dengan cara apa? Dengan cara dia berpenampilan sesuai dengan yang diharapkan oleh suaminya. Ketika nanti kita menikah, kawan-kawan sudah menikah, coba ketika di masa-masa awal menikah tanya kepada suami kita, bang, abang itu senang saya pakai baju apa? Bahkan kalau gini ya, abang silahkan, abang punya uang kan, silahkan belikan aja sendiri, beli parfum yang ketika abang cium abang senang. Nah parfum itu nanti saya gunakan. Abang silakan beli baju apapun yang abang senang. Yang abang senang ketika saya pakai baju itu, silakan belikan. Nah kita pun sama. Ya untuk laki-laki. Ya, tanya kepada istri kita apa yang diharapkan dari kita. Ya, pakaian apa yang disenangi. Parfum apa yang disenangi. Agar apa? Agar ketika kita bersama itu sesuai dengan keinginannya. Ya ini banyak suami ataupun istri sampai sekarang itu yang sama-sama memendam. Padahal inginnya seperti ini. Nggak suka istrinya berpakaian itu. Ya nggak suka menggunakan parfum itu, tapi dipendam. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadinya perbedaannya sikap. Nggak senang ketika ngumpul bareng. Ya karena
sedap ketika dipandang, ya. Nggak senang ketika adanya bersentuhan, berduaan. Karena apa? Nyium parfumnya juga udah nggak suka. Ya, jadi dipastikan dulu dari sekarang, gitu ya, dari Kak Pirin. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oh enggak, ini ada 2 lagi ternyata. Oke, dari Kak Suparno, pola asuh yang baik biar antar suami dan istri tidak bentrok. Oh, ini pola asuh. Pola asuh. Pola komunikasi ya. Pola komunikasi. Kalau pola asuh itu untuk anak, Kak. Ya, jadi pola komunikasi yang baik agar tidak terjadi bentrok, yang perlu dipahami dulu bahwa nanti kita sudah menikah. Ketika kita sudah menikah, yang namanya bentrok itu pasti akan ada. Hatta rumah tangga yang paling terbaik di muka bumi, rumah tangganya Rasulullah, itu ada konflik. Ya, ada konflik hampir, bahkan hampir Rasul itu mau menceraikan istri beliau. Kenapa? Adanya permasalahan dalam rumah tangga, jadi nggak bisa dilepaskan dalam rumah tangga. Tapi yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, meminimalisir konflik. Yang kedua, cara untuk menyelesaikan konflik. Itu yang bisa kita laksanakan. Cara meminimalisirnya seperti apa? Seperti kita membangun komunikasi di awal ketika menikah. Contoh misalnya, sama-sama sepakat. Ketika yang satu ngomong, yang lain diam. Kamu ngomong, aku diam. Aku ngomong, kamu diam. Sepakati di awal. Kalau itu terjadi, ketika ada satu yang kesal, yang satunya paham dan diam, menerima kondisi. Meskipun dalam kenyataannya nanti bakal suami yang banyak diam. Kalau istri agak susah disuruh diam. Diam, ngomong lagi nih. Diam, kamu yang diam, kamu sih. Ya, makanya untuk suami belajar diam dari sekarang, belajar mendengarkan. Jadi penting banget. Ya, banyak mendengarkan, belajar banyak mendengarkan. Ya, jadi itu disinkronkan di awal. Kemudian apa-apa yang diharapkan dalam rumah tangga. Ya, harapan dari suami kepada istri, harapan istri kepada suami itu seperti apa? Ya, dari cara berperilaku keseharian. Ya, nanti visi dan misi rumah tangga. Jadi disamakan. Dan ini penting banget kita nanti bangun di malam pertama kita sudah menikah. Jadi kita bangun ya kesepakatan-kesepakatan ini. Agar apa? Agar sesuai dengan harapan pasangan kita. Kalau ini terjadi, insya Allah gesekan-gesekan itu nggak akan banyak terjadi. Salah satu yang disepakati adalah jangan adanya prasangka. Pokoknya ketika kamu mulai ada prasangka kepada saya, ngomong. Ditabayunkan, diluruskan. Ketika saya ada prasangka ke kamu, sama, diluruskan. Jangan ada celah sedikit pun masuknya prasangka. Karena kalau sudah masuk prasangka, udah setan yang main di sana. Ketika setan sudah banyak main dalam rumah tangga kita, udah pokoknya dalam pandangan kita pasangan kita kurang aja terus, jelek aja terus. Ya jangan biarkan setan masuk. Terakhir banget nih. Dari Kak Uli ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya, Bang. Silahkan. Ada tahap-tahapan dalam ta'aruf, Bang. Dan boleh tidak adanya komunikasi antara kita dan calon dalam ta'aruf. Oke, dalam ta'aruf ini, insya Allah ya. Nanti kalau nggak ada halangan besok, insya Allah saya kirimkan materi tentang ta'aruf. Jadi tahapan-tahapan dalam ta'aruf dan juga apa-apa yang perlu diperhatikan dalam ta'aruf. Ini yang sebelumnya dibuat kuliah WhatsApp, tapi insya Allah besok akan di-share ke grup privat pranikah ya. Silakan dipelajari karena kalau saya kupas satu persatu ini akan panjang banget waktunya. Ini insya Allah besok akan dikirimkan ya. Tapi pertanyaan kedua, insya Allah saya jawab. Komunikasi antara kita dan calon dalam ta'aruf itu boleh. Boleh. Meskipun baiknya kita menggunakan orang ketiga. Agar apa? Agar menjaga komunikasi. Jadi kalau kita langsung yang berkomunikasi itu takutnya ada chat-chat mesra. Ya, ada lagi apa? Kamu lagi mikirin aku ya? Apa kamu tukang rongsokan bukan? Bukan. Meskipun kamu nggak ngaku, aku tahu. Dari mana aku tahu? Karena kamu sudah mengkilo hatiku. Jadi chat-chat seperti itu yang dibahaya, yang dikhawatirkan adanya kemesraan-kemesraan yang belum waktunya gitu. Makanya adanya orang ketiga ya yang menjembatani itu.
Kalaupun kita mau bertanya langsung itu boleh. Ya, boleh kita bertanya langsung kepada calon kita ketika kita memerlukan jawaban-jawaban yang penting. Ya, jawaban-jawaban yang penting yang segera kita perlukan, yang benar-benar kita butuhkan jawaban itu dari calon kita. Jadi bisa baik itu telepon maupun dari chat. Yang nggak boleh itu komunikasi berlebihan. Seperti tadi nanya makan, ya, lagi apa, udah dikerok belum, karena masuk angin misalnya. Itu yang nggak boleh ya. Oke, itu diperhatikan. Insya Allah ya besok ya. Kalau kalau belum dikirim misalnya, tolong ingatkan oleh siapapun ya. Takut saya lupa. Ya kan? Boleh oleh siapapun ya. Insya Allah. Gitu untuk pertanyaan-pertanyaannya insya Allah sudah selesai. Ya, karena kalau dibuka lagi pasti nambah lagi. Ini kasihan kawan-kawan yang mau beristirahat. Oke, afwan ya atas kekurangannya, atas semua yang tidak sesuai dengan harapan. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa semakin baik, makin ke depan. Tetap semangat, kekompakannya dijaga. Boleh saling bertanya, saya halalkan di sini saling bertanya satu sama lain. Ya, dihalalkan. Kalau ada yang mau sharing dengan yang lain misalnya, ataupun sama-sama berbisnis kalau sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, silahkan saya halalkan ya. Oke, tetap semangat semuanya dan juga tetap beristiqomah, jauhi pacaran dan kuatkan ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah segera memberikan jodoh sesuai dengan yang kita harapkan, yang akan sama-sama menemani kita sampai ke surganya Allah. Oke, tetap semangat semuanya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih. Syukron. Syukran.